Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andriana Nugraha. Dan kali ini kita kembali rakit PC teman-teman ya. Kita kembali di segmen layar rakit PC. Nah, untuk video rakit PC kali ini adalah rakit PC dengan budget 2 jutaan ya. Seperti apa komponen yang kita gunakan sebelum kita mulai video kali ini? Bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya untuk terus support channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai ya video rakit PC ataupun rakitan PC 2 jutaan. Pakai komponen apa aja dan performanya seperti apa? Yuk kita mulai. Oke, yang pertama seperti biasa kita bahas terlebih dahulu komponen apa saja yang kita gunakan untuk rakitan PC dengan budget 2 jutaan kali ini. Yang mana PC-nya adalah yang satu ini ya, teman-teman. Komponen yang pertama yaitu prosesor. Di sini kita gunakan i3 Gen 3, yaitu tepatnya i3 3240 ya, dengan base clock 3,4 GHz dengan 2 core dan 4 thread. Ya, memang ini hanya 2 core dan 4 thread, tapi performanya untuk kelas PC 2 jutaan saya rasa ini tidak usah diragukan ya. Ini salah satu prosesor yang cukup worth it. Dengan kalau budget total kita 2 jutaan, ini kalian bisa pakai i3 Gen 3 ini ya. Salah satu opsi terbaik untuk PC dengan budget 2 jutaan untuk gaming di sini ya. Ini juga prosesor ini hanya memiliki TDP 55 watt, jadi cukup irit listrik juga ya. Jadi ini bisa jadi salah satu opsi. Kemudian untuk yang kedua, motherboard ya. Seperti biasa kalau pakai Intel Gen 3 ya, pastinya kita gunakan motherboardnya juga LGA 1155 ya. Nah, di sini kita gunakan chipsetnya H61 ya, yaitu kita gunakan dari Asus H61MD ya. Tadi pasangannya adalah i3 3240 yang harganya sekitar 200 ribuan. Nah, si motherboardnya ini kalian juga bisa dapatkan dengan harga sekitar 400 ribuan. Jadi total kalau beruntung kalian akan bisa dapatkan bundling prosesor dan motherboard dengan harga sekitar 600 ribuan ya, harga pasarannya. Tapi ya mungkin ada beberapa yang lebih mahal dari itu. Jadi carilah, mudah-mudahan dapat yang bisa dapat banding sekitar 600 ribuan untuk prosesor dan motherboard yang kombinasi seperti ini. Kemudian yang berikutnya yang cukup penting yaitu VGA card ya. Harga total ataupun total budget 2 jutaan, pastinya kita di sini harus pintar-pintar pilih VGA card, karena VGA card yang ada di pasaran ini kalau budget 2 jutaan otomatis cukup beragam pilihannya, cukup banyak pilihannya. Nah, di sini kita gunakan dari Zotac yaitu GTX 650 ya, 1 GB GDDR 5128 bit. Ada opsi lain sih sebenarnya ya. Kalau misalnya lebih baik kalian bisa dapat GTX 750 Ti misalnya ya, akan dapat performance lebih baik di situ. Tapi selisihnya sekitar 300.000 atau 400.000 bisa lebih mahal daripada VGA ini, karena GTX 650 saat ini harganya adalah sekitar 500 ribuan ya. Tapi kalau kalian mau performance lebih baik, kalian bisa ambil 750 Ti yang harganya sekitar kurang lebih sekitar 800 sampai 900 ribu ya, atau bahkan ada yang sampai 1 juta ya, tergantung dari brand apa gitu si VGA card-nya. Nah, sebelumnya teman-teman, kalau kalian nonton video sebelumnya mengenai saat layar vlog saya cari VGA second ya, COD, di situ saya beli VGA card RX 570. Dan tadinya akan dirakitkan di konten kali ini, tapi karena akan ada konten berikutnya nih, rakit PC dengan Intel Gen 9. Nah, itu kita akan kombinasikan dengan RX 570. Kebetulan itu adalah PC punyanya subscribernya layar desktop. Jadi nantikan di video berikutnya baru akan kita pakai si RX 570 yang kita beli di video video sebelumnya yang kemarin ya. Nah, di sini kita gunakan GTX 650 dulu ya. Nah, seperti apa kombinasi GTX 650 dengan i3 3240 ya, kita tunggu di video kali ini. Oke, berikutnya untuk RAM. Nah, di sini RAM ini PC gaming ya. Kalau PC gaming, di sini saya menyarankan minimum kalian harus tetap RAM-nya 8 GB ya. Di sini kita gunakan 2x4 GB kit ya dari Hynix ya, 1600 MHz. Ini adalah saya pikir requirement minimum lah ya untuk RAM kalau kalian mau PC gaming. Jadi 8 GB itu adalah sebuah hal yang bisa dibilang wajib ya, minimum ya gitu kan. Oke, berikutnya untuk penyimpanan atau storage, di sini saya gunakan hard disk saja ya, 500 GB
dari WD Blue. Di sini saya gunakan hard disk rekondisi ya. Dengan harga yang saya dapat sekitar Rp140.000 ya, cukup murah tapi kualitasnya masih bisa cukup oke gitu ya. Kemudian untuk komponen berikutnya adalah power supply. Nah, kebetulan di PC kali ini itu saya menggunakan power supply dari Cooler Master, yaitu Cooler Master MWE550 80 plus bronze. Tapi yang saya rekomendasikan ke teman-teman, kalau budget kalian sekitar 2 jutaan, sebenarnya power supply ini terlalu overkill sih kalau menurut saya, karena harga power supply-nya aja sekitar 700 hampir 800.000 ya, 775.000. Nah, kalau untuk budget 2 jutaan, PC kalian 2 jutaan, saran saya tetap ambil yang 80 plus. Di sini yang saya sarankan adalah First Player DK4 400 watt 80 plus bronze. Itu udah cukup untuk bisa menopang PC seperti ini gitu ya. Yang mana harganya nggak nyampe 500.000, hanya sekitar 480.000-an. Jadi itu bisa jadi salah satu rekomendasi lah untuk power supply kalau budget kalian 2 jutaan ya. Di sini saya menggunakan ini karena memang kebetulan yang ada di layar desktop ini ya si power supply-nya, jadi sementara saya gunakan ini dulu. Kemudian berikutnya adalah untuk CPU cooler. Nah, untuk CPU cooler kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ini ada yang nyala-nyala seperti ini. Bagi yang belum tahu, ini adalah Alceye TBF 100 ya. Jadi ini CPU cooler kelas, bisa dibilang kelas value lah, kelas low budget dari Alceye, yang mana harganya adalah sekitar 81.000-an. Jadi harga yang cukup murah untuk sebuah CPU cooler, tapi performance-nya memang nggak jauh beda dengan sebuah stock cooler dari Intel sendiri ya. Tapi ya memang dia punya sedikit kelebihan ya, ada nyala-nyalanya lah seperti ini gitu kan. Jadi nggak terlalu polos-polos amat isinya gitu ya. Jadi ini adalah CPU cooler yang kita gunakan dengan budget sekitar 80.000-an ya, 81.000 tepatnya kita dapatkan. Dan komponen terakhir casing ya. Di sini saya gunakan casing dari Cube Gaming, yaitu Cube Gaming Creston. Harganya 390.000. Tapi saya merekomendasikan casing yang lebih murah dari ini ya buat teman-teman, yaitu Armageddon Nimitz N5. Itu harganya di beberapa toko bisa jadi di bawah 300.000. Jadi sekitar 290-295.000 kalian akan dapat casing dengan kualitas yang bagus, ukurannya MATX dari Armageddon, yaitu Armageddon Nimitz N5. Itu yang cukup recommended menurut saya ya untuk casing. Nah, kalau ditotalkan dari keseluruhan komponen ini total budgetnya adalah untuk PC ini adalah sekitar Rp2.416.000 atau ya 2,4 jutaan ya. Jadi nggak nyampe 2,5 juta kalian akan dapatkan paket PC seperti ini gitu ya, kurang lebih ya. Dengan tadi ada beberapa yang berbeda sih, kayak casing dan juga power supply yang saya rekomendasikan untuk ngepres budget agar lebih murah gitu ya. Jadi Rp2.416.000. Dan dengan budget 2,4 jutaan itu performance-nya seperti apa? Lanjut aja, kita akan masuk ke performance-nya. Oke, untuk seperti biasa, yang pertama kita bahas mengenai benchmark sintetis ya. Di sini saya hanya gunakan 2 benchmark sintetis saja, yaitu Cinebench R15 dan juga 3D Mark Firestrike ya. Karena memang menyesuaikan dengan kelas PC yang akan kita bahas di sini ya. Yang pertama Cinebench R15 untuk multi-core performance itu poinnya adalah 275 CB ya. 275 CB ini adalah angka multi-core yang memang nggak tinggi ya, karena dia hanya 2 core 4 thread. Tapi kalau kita bandingkan dengan rakitan kita sebelumnya yang kita gunakan yang memiliki 4 core 4 thread, yaitu Core 2 Quad Q 8300 ketika itu, ini nilainya lebih tinggi daripada yang punya 4 core 4 thread itu. Jadi 2 core 4 thread lebih tinggi daripada 4 core 4 thread ya di sini ya. Jadi ini 275, sedangkan ketika kita gunakan Core 2 Quad Q 8300 itu sekitar 248. Jadi sekitar 27 poin lebih tinggi dibanding dengan Core 2 Quad Q 8300, karena memang base clock daripada clock speed daripada i3 3240 itu lebih tinggi. Jadi dia punya multi threading performance yang lebih baik juga ya, walaupun jumlah core-nya hanya 2 tapi dia punya hyper threading gitu ya. Kemudian untuk single core-nya adalah 112 CB. Ini juga single core yang lebih tinggi daripada saat kita gunakan Core 2 Quad Q 8300 ya. Jadi hasil yang untuk PC kelas seperti ini ya standar ya, cukup oke, tapi memang tidak istimewa lah ya, karena memang kita gunakan prosesor yang kelas biasa aja ya, 2 core 4 thread di sini ya. Kemudian benchmark yang kedua kita gunakan 3D Mark Firestrike ya. 3D Mark Firestrike ini sebenarnya juga
ketika kita jalankan Fire Strike dengan PC seperti ini memang nggak terlalu pas gitu ya. Tapi kita pengen nyoba ya dengan DirectX 11 gitu, dari Fire Strike seperti apa sih performance-nya, terutama kita pengen lihat GPU-nya di sini, performance dari GTX 650 ya. Nah, total score untuk 3D Mark Fire Strike adalah 2011 ya, dengan grafik score 2168 dan fisik score di 4609. Memang inilah yang bisa dibilang kecil ya, tapi ya kita nggak bisa bandingkan dengan PC-PC yang atasnya ya. Ini budgetnya adalah 2 jutaan, PC gaming 2 jutaan saja, jadi wajar kalau achievement seperti ini gitu ya. Dan kita lihat nanti bagaimana di gaming performance-nya, itu yang lebih penting. Nah, langsung aja kita masuk ke gaming performance ya. Yang pertama di sini adalah kita jalankan game GTA 5 ya. Kita jalankan GTA 5 di resolusi 1080p ya, dengan preset grafik normal ya, di sini ya. 1080p preset grafik normal, kita bisa dapatkan rata-rata FPS di 34 fps ya, nilai yang cukup oke ya, saya rasa. Memang walaupun nggak terlalu tinggi tapi masih cukup playable, 34 fps 1080p dengan preset normal. Kalau kalian ingin dapatkan fps lebih tinggi, kalian bisa turunkan ke 900p atau 768p atau 720p ya, untuk dapat fps yang lebih tinggi di GTA 5 ini ya. Kemudian game kedua, kita masuk ke game yang lebih berat ya. Di sini game AAA lagi, yaitu Battlefield 5. Nah, Battlefield 5 ini memang kita nggak mungkin untuk jalankan Battlefield 5 di resolusi 1080p ya di sini. Di sini saya hanya jalankan di resolusi 720p dengan settingan preset grafiknya normal, low maksud saya. Dengan settingan grafik low 720p itu rata-rata FPS-nya memang cukup rendah, yaitu hanya di 28 fps ya. Nilai yang rendah tapi masih cukup playable. Jadi dalam pengalaman bermain game Battlefield 5 dengan PC ini ya memang masih cukup playable, walaupun memang kurang lah ya bisa dibilang ya. Jadi kan agak-agak nge-lag sedikit, tapi cukup oke lah ya. Saya rasa kalau kalian hanya sekedar ingin mainkan game ini ya, ini masih bisa dimainkan dengan cukup lancar, cukup playable di resolusi 720p dengan settingan grafik low tadi ya. Kemudian masuk ke game berikutnya. Nah, ini adalah game e-sport, yaitu CS:GO ya. Kita jalankan di 1080p rata kanan, kita coba di sini ya. Nah, di 1080p rata kanan kita masih bisa dapatkan FPS rata-rata di sekitar 60-80an FPS ya. Jadi untuk game AAA ini adalah tempatnya lah bisa dibilang ya, ataupun kelasnya bagi PC seperti ini adalah untuk game-game e-sport seperti CS:GO ini baru pas gitu kan. Jadi bisa dapatkan FPS 60-80 fps di resolusi 1080p dengan settingan rata kanan. Kalau kalian mau FPS lebih tinggi, kalian bisa turunkan ke settingan medium atau low atau ke rata kiri ya, untuk CS:GO ini, agar tentu lebih kompetitif lah ketika kalian mainkan game CS:GO itu ya. Jadi itu untuk gaming. Saya rasa untuk gaming AAA masih bisa walaupun mepet. Untuk e-sport ini kelasnya ya, jadi cocok untuk game e-sport. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai PC yang satu ini ya, yaitu PC dengan budget yang hanya 2,4 juta rupiah saja ya. Jadi 2,4 jutaan kalian akan dapatkan PC gaming yang nggak ketinggalan zaman secara appearance ya. Tampilannya oke ya, ada nyala-nyala RGB-nya, dan performance-nya juga bisa dibilang cukup layak untuk dipakai sebagai atau disebut sebagai PC gaming, karena dia bisa menjalankan setidaknya game-game e-sport dengan cukup lancar. Tadi kita contohkan dengan jalankan CS:GO, ini cukup lancar ya, dan bisa dapatkan bahkan di setting rata kanan di 1080p ini masih oke gitu kan. Nah, dengan game-game AAA seperti GTA 5 ataupun bahkan semacam Battlefield 5 yang lebih berat lagi pun ini masih bisa, meskipun di resolusi 720p ya, dan agak mepet FPS-nya, tapi ini masih bisa untuk jalankan game AAA, walaupun ya sekali lagi FPS-nya mepet gitu ya, tapi masih playable. Jadi ini PC gaming yang budgetnya minim tapi performance-nya cukup oke lah ya. Saya rasa bisa kalian jadikan sebagai salah satu referensi mungkin ya. Nah,
Kalau misalnya kalian punya budget lebih tinggi sedikit, kalian bisa upgrade VGA card-nya ya. VGA card-nya menurut saya lebih prioritas untuk di-upgrade kalau misalnya kalian punya budget di atas 2,4. Misalnya kalian punya budget 2,7, 2,8, kalian bisa cari GTX 750 Ti agar performance PC-nya bisa lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya ke 3 juta, ya setelah dapat 750 Ti, prosesornya mungkin kalian bisa ganti ke Intel Core i5 misalnya 3330, 3470 atau 3570 ya. Kalau misalnya kalian punya budget sampai ke 3 jutaan dengan komponen yang lain sama, VGA udah dinaikkan 750 Ti, prosesor kalian bisa pakai 3330, 3470 ataupun 3570 ya. Jadi untuk performance yang pastinya akan lebih baik lagi dari ini kalau kalian upgrade ke seperti itu ya gitu ya. Jadi itu aja untuk rakit PC kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.